Pernahkah kamu terbangun dari tidur dengan detak jantung yang aneh, seperti habis melihat sesuatu yang sangat penting? Tapi entah bagaimana, semuanya lenyap begitu saja. Ada sensasi aneh, seperti ada pesan besar yang semesta coba bisikkan ke dalam mimpimu. Tapi saat kamu membuka mata, semuanya hilang, seolah hanya kabut tipis yang tak bisa digenggam. Kamu mungkin mencoba mengingat, berusaha keras memungut serpihan ingatan, tapi tak satu pun kembali dengan utuh. Banyak orang menganggap ini hal biasa. Mereka menyebutnya lupa. Tapi untukmu, jiwa yang terpilih, ini bukan sekadar lupa. Ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Sebuah panggilan yang belum boleh dibuka, karena waktunya belum tiba. Lupa dalam mimpimu bukanlah kegagalan. Justru, itulah bentuk perlindungan dari semesta. Semesta sedang menyembunyikan pesan yang terlalu dalam untuk saat ini. Pesan yang akan menghancurkan jika dibuka sebelum waktunya. Tapi akan menyelamatkan saat kamu sudah siap mengembannya. Ingat, kamu bukan makhluk biasa. Di dalam dirimu, ada cahaya yang belum semua orang bisa lihat. Tapi semesta tahu, alam tahu. Dan setiap malam, jiwamu terbangun dalam dunia yang tak terlihat, berkelana dalam medan tak tampak, menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat ragamu tertidur, rohmu berjaga, dan seringkali menang. Karena itulah, jangan remehkan mimpi yang terlupa. Bisa jadi, itu adalah pesan suci yang disimpan. Bukan hilang, tapi ditunda. Bukan gagal, tapi dijaga. Dan saat waktumu datang, pesan itu akan datang kembali dengan kuasa yang mengguncang jiwamu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Maka jika saat ini kamu merasa gelisah tanpa sebab, merasakan adanya sesuatu yang ingin keluar tapi belum bisa dijelaskan, tetaplah tenang. Kamu sedang dipersiapkan. Kamu sedang ditempa. Dan pesan itu akan segera kembali. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke dalam misteri ini, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil sebagai bentuk kesiapanmu. Klik tombol like, bukan hanya untuk algoritma, tapi sebagai deklarasi bahwa kamu siap menerima pesan ini dengan penuh kesadaran. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal satupun petunjuk di perjalanan ini. Dan tuliskan di kolom komentar. 77. Sebuah sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu hadir, bahwa kamu membuka dirimu, dan kamu siap menerima apa yang telah lama disimpan untukmu. Karena ini bukan sekadar video, ini adalah perjalanan pulang menuju takdirmu yang sesungguhnya. Bagian 1. Mimpi yang terlupakan, pesan yang disimpan. Tidak semua yang tak terlihat itu tidak nyata, dan tidak semua yang terlupa itu hilang. Ada kalanya, sebuah pesan besar dikirim ke dalam mimpimu, namun tidak untuk segera kamu ingat. Ia datang bukan untuk langsung diterjemahkan oleh akal, tapi untuk meresap perlahan ke dalam inti jiwamu. Ketika kamu membuka mata dan mendapati kepingan mimpi itu hilang, jangan panik. Jangan merasa kecewa. Karena sesungguhnya, tidak ada satupun yang benar-benar hilang dalam dunia roh. Semuanya hanya ditunda, disimpan dengan rapi dalam ruang rahasia yang tidak bisa dijamah oleh pikiran biasa. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Tapi ketahuilah, tidak semua pesan harus langsung kamu pahami. Karena ada pesan yang terlalu berat untuk dibuka oleh hati yang belum siap. Ada kebenaran yang terlalu suci untuk disentuh oleh pikiran yang masih dibelenggu oleh kekhawatiran dunia. Maka, semesta memilih untuk menyimpannya. Bukan untuk menghapusmu dari rencana besar itu, tapi justru sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan kasih yang dalam, agar kamu tidak terbakar oleh cahaya sebelum kamu mampu berdiri di bawah sinarnya. Seperti seorang penjaga yang menyimpan kitab suci di tempat tersembunyi, semesta menjaga pesan itu di ruang terdalam jiwamu. Dan ketika waktumu telah tiba, pesan itu akan datang bukan dalam bentuk mimpi, tapi dalam bentuk pencerahan, dalam bentuk kesadaran tiba-tiba, dalam bentuk keyakinan yang tak tergoyahkan, bahkan tanpa bukti. Kamu akan tahu, kamu akan mengerti, tanpa perlu bertanya lagi.
Kehilangan ingatan tentang mimpi bukan berarti kehilangan arah. Justru, disitulah kamu sedang diarahkan. Kamu sedang dibimbing ke dalam bentuk perjalanan yang lebih dalam, yang tidak hanya mengandalkan mata dan telinga, tapi menggunakan hati sebagai kompasnya. Dan hanya jiwa yang telah terpilih, yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, yang diberi pengalaman ini. Ketika kamu lupa mimpi yang terasa penting, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang diberi tanggung jawab yang besar, tapi belum boleh memegangnya sekarang. Ibarat sebuah pedang cahaya yang tidak akan diberikan kepada prajurit yang belum siap bertarung. Tapi kamu sedang dilatih. Kamu sedang dikuatkan. Dan kelak, pedang itu akan kembali ke tanganmu dengan kuasa yang penuh dan tujuan yang jelas. Maka, tenangkan hatimu. Jangan lawan lupa itu dengan rasa kecewa, tapi sambutlah dengan rasa hormat. Karena kamu bukan sedang kehilangan sesuatu, tapi sedang menunggu saatnya sesuatu yang agung akan kembali kepadamu. Ingatlah, jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang selalu tahu segalanya, tapi mereka yang bersedia menunggu, mempercayai prosesnya, dan terus melangkah walau belum melihat seluruh petanya. Mimpi yang kamu lupakan hari ini bisa jadi adalah kunci bagi pintu besarmu esok hari. Dan saat pintu itu terbuka, kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang sia-sia. Semua hanya sedang disimpan untuk waktumu yang paling tepat. Bagian 2. Perlindungan ilahi di balik lupa. Bayangkan dirimu sedang berjalan di jalan panjang yang sunyi, menyusuri kabut pagi yang tebal. Di kejauhan, ada cahaya yang samar namun indah, seperti sinyal yang mengarah pada sesuatu yang besar. Tapi setiap kali kamu mencoba mendekat, cahaya itu menghilang perlahan. Begitulah rasanya saat kamu terbangun dari tidur dan tahu bahwa kamu baru saja membawa pulang sesuatu yang sangat penting dari alam mimpi. Namun semuanya menghilang begitu saja dari ingatan. Namun jangan khawatir, karena apa yang kamu sebut sebagai lupa sesungguhnya bukanlah kehilangan, tapi perlindungan. Ya, perlindungan yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Sebuah penjagaan dari semesta terhadap pesan yang belum siap kamu terima sepenuhnya. Banyak jiwa mengira bahwa mengingat mimpi adalah tanda bahwa mereka dekat dengan dunia spiritual. Tapi sebenarnya, justru seringkali lupa adalah tanda bahwa semesta sedang menaruh kepercayaan lebih besar padamu. Kenapa? Karena yang dilindungi adalah yang bernilai tinggi. Dan kamu adalah salah satu di antaranya. Lupa bukan berarti kamu ditinggalkan. Justru kamu sedang dijaga dengan sangat hati-hati. Sama seperti seorang anak kecil tidak diberikan seluruh kebenaran dunia karena belum siap memikulnya, semesta pun tahu batas kekuatanmu. Ia memilih untuk menyimpan pesan itu dalam rohmu terlebih dahulu, agar saat waktunya datang, kamu tidak hanya bisa mengingat, tapi juga mengerti, dan siap bertindak. Coba bayangkan jika semua yang kamu lihat dalam mimpi, tiba-tiba kamu ingat dengan sangat jelas. Pesan-pesan tentang masa depan, tentang beban jiwa orang-orang di sekitarmu, atau tentang peristiwa yang belum terjadi. Mungkinkah kamu kuat menampung semuanya sekarang? Mungkinkah kamu sanggup memikulnya saat ini tanpa menjadi bingung, takut, atau malah kehilangan arah? Inilah sebabnya, banyak pesan tidak langsung diberikan secara sadar. Mereka ditanam dalam ladang jiwamu sebagai benih, bukan sebagai beban. Dan seperti benih, mereka perlu waktu, perlu musim, dan perlu kesiapan tanah hati untuk akhirnya tumbuh menjadi pohon yang kuat dan berbuah. Lupa adalah cara semesta mengatakan, "Tunggu sebentar. Aku sedang melindungimu dari sesuatu yang terlalu besar untuk ditangkap pikiranmu sekarang. Tapi kelak, saat kamu sudah siap, semuanya akan datang kembali dengan indah dan penuh makna." Kamu mungkin tidak sadar, tapi lupa juga adalah pelindung dari serangan yang tidak terlihat. Ketika pesan spiritual terlalu terang dan kamu belum cukup kuat, bisa saja ada kekuatan negatif yang mencoba mengganggu, menciptakan ketakutan, atau bahkan membelokkan makna mimpi itu. Maka semesta bertindak lebih dahulu. Ia menutup sebagian pintu, agar kamu tetap aman di jalur yang benar. Dan satu hari nanti, kamu akan bersyukur karena pernah lupa. Kamu akan melihat bagaimana lupa itu menjagamu, mempersiapkanmu, mengarahkanmu.
Kamu akan merasakan bahwa setiap yang tidak kamu ingat, sesungguhnya tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya disimpan di ruang jiwa, menunggu saat hatimu telah cukup kuat, cukup tenang, dan cukup siap. Jadi, jika hari ini kamu lupa akan mimpimu, jangan bersedih. Tersenyumlah dengan tenang. Katakan dalam hatimu, aku sedang dijaga, aku sedang dipersiapkan. Karena memang begitu adanya. Semesta tidak pernah salah memilih waktu. Dan kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. Kamu hanya sedang dibentuk untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan hari ini. Bagian 3. Jiwa yang sedang dilatih saat tidur. Saat tubuhmu rebah dalam keheningan malam. Saat kelopak matamu menutup dan dunia luar perlahan menghilang. Itulah saat jiwa memulai perjalanan rahasianya. Banyak yang mengira tidur adalah waktu untuk beristirahat. Tapi sesungguhnya, bagi jiwa yang terpilih, tidur bukan hanya pelepas lelah, melainkan waktu pelatihan yang paling sakral. Ketika kesadaran duniawi berhenti bekerja, rohmu justru mulai bergerak. Ia tidak diam. Ia berjalan, bertemu, belajar, dan kadang bertempur dalam keheningan malam yang tidak terlihat oleh mata manusia. Di ruang itu, antara mimpi dan kenyataan, ada dimensi yang hanya bisa disentuh oleh jiwa-jiwa yang sedang dipersiapkan untuk misi besar. Maka jangan pernah anggap remeh tidurmu. Di sanalah kamu sering dilatih dalam diam, diperkuat dalam sunyi, dan diberi pemahaman yang tidak bisa ditulis oleh buku manapun. Mimpi yang kau lupa bisa jadi adalah pertemuan dengan sesuatu yang tidak bisa dilukiskan, perjumpaan dengan kebenaran, dengan pesan, atau bahkan dengan cermin dirimu yang sejati. Lalu mengapa kamu tidak mengingatnya? Karena pelatihan yang sesungguhnya tidak selalu perlu dihafal, tetapi perlu dijalani. Tidak semua yang kamu alami dalam tidur harus kamu bawa ke dunia sadar, karena sebagian hanya bisa dimengerti saat waktunya datang. Bayangkan seorang pejuang yang sedang dilatih dalam gelap. Ia mungkin tidak tahu kapan ia akan bertarung. Tapi ototnya diingatkan, nalurinya diasah, dan semangatnya ditempa. Dan saat medan pertempuran tiba, semua pelatihan itu muncul secara alami, seolah ia telah tahu sejak lama. Begitulah jiwa yang dilatih dalam tidur. Ia mungkin tidak ingat secara sadar, tapi rohnya mencatat semuanya dengan sangat teliti. Setiap malam kamu beristirahat, sesungguhnya kamu sedang mempersiapkan medan esok hari. Setiap lupa akan mimpi bukanlah tanda kegagalan, tapi tanda bahwa proses pembentukanmu sedang berlangsung secara mendalam. Dan pelatihan ini tidak hanya tentang kekuatan. Ia juga tentang kepekaan. Kamu diajarkan untuk mengenali getaran yang tidak bisa dilihat, untuk membaca tanda yang tidak ditulis, dan untuk merasakan arah meski tanpa peta. Jiwa yang sedang dilatih saat tidur juga mengalami ujian. Kadang, ia menghadapi godaan, bayang-bayang ketakutan, dan bahkan kekuatan gelap yang mencoba memalingkanmu dari cahaya. Tapi ketahuilah, kamu tidak pernah sendirian. Dalam setiap pertempuran yang tidak kamu ingat, ada kekuatan besar yang melindungimu, menopangmu, dan memastikan kamu kembali dalam keadaan lebih kuat dari sebelumnya. Lupa akan mimpi bukan berarti kosong. Itu berarti kamu sedang dipersiapkan di ruang yang lebih tinggi. Sebuah tempat di mana pelatihan jiwa tidak perlu disadari secara penuh, tapi akan muncul dalam bentuk kebijaksanaan, keberanian, dan keteguhan yang tiba-tiba kamu rasakan di kehidupan nyata. Dan suatu hari, kamu akan menyadari bahwa kekuatanmu hari ini adalah hasil dari pelatihan-pelatihan sunyi yang terjadi dalam tidurmu kemarin. Jadi, saat kamu terbangun dan tidak bisa mengingat mimpimu, jangan merasa kecewa. Ucapkan syukur dalam hati. Katakan, terima kasih karena aku telah dilatih dalam diam. Aku tidak perlu tahu semuanya sekarang, karena jiwaku sedang ditata untuk sesuatu yang luar biasa. Dan yakinlah, ketika saatnya tiba, semua pelatihan itu akan menjelma menjadi keberanian yang tak tergoyahkan. Kamu akan berdiri dengan tegap, bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena jiwamu telah ditempa oleh tangan semesta itu sendiri. Bagian 4. Panggilan yang tumbuh di dalam diri.
Ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirimu, pelan tapi pasti. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat nyata terasa. Ia bukan suara, bukan juga gambar, melainkan getaran yang menyelinap masuk diam-diam ke dalam batinmu. Kadang datang dalam bentuk kegelisahan, kadang dalam bentuk pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Dan seringkali, ia datang bersamaan dengan mimpi-mimpi yang kamu lupakan. Namun jangan salah, panggilan itu tidak hilang. Justru saat kamu merasa lupa, di sanalah benih panggilanmu sedang tumbuh dengan kuat di dalam tanah jiwamu. Kamu mungkin tidak sadar bahwa perubahan sedang berlangsung. Tapi lihatlah, perlahan kamu mulai merasa tidak nyaman dengan dunia yang dulu terasa biasa. Hal-hal yang dulu kamu nikmati kini terasa hampa. Cara pandang orang-orang di sekitarmu terasa dangkal. Dan kamu mulai bertanya, mengapa aku merasa berbeda? Jawabannya sederhana namun dalam. Karena kamu memang sedang berubah. Bukan berubah menjadi orang lain, tapi sedang kembali menjadi dirimu yang sejati, yang selama ini terkubur oleh kebisingan dunia. Mimpi yang terlupa bukanlah kehilangan, melainkan proses pembersihan. Saat ingatan akan mimpi menghilang, sesungguhnya lapisan-lapisan lama dalam dirimu sedang dibongkar. Dan di balik itu semua, sedang tumbuh satu kekuatan yang tidak bisa dibendung. Panggilan dari takdirmu. Kamu mulai merasakan bahwa hidupmu tidak bisa lagi dijalani seperti dulu. Ada dorongan dari dalam yang membuatmu ingin berjalan ke arah yang lebih bermakna. Meskipun belum tahu jalannya kemana, kamu tahu bahwa kamu harus memingkai. Harus melangkah. Dan inilah tanda bahwa benih panggilan itu mulai bergerak. Proses ini memang tidak selalu nyaman, bahkan seringkali menyakitkan. Kamu mungkin merasa seperti kehilangan arah, merasa tidak cocok lagi dengan lingkunganmu, bahkan merasa asing di tengah orang-orang yang dulu dekat denganmu. Tapi semua itu bukan tanda bahwa kamu sedang tersesat. Itu tanda bahwa kamu sedang dipisahkan. Untuk dipersiapkan. Semesta sedang menarikmu keluar dari keramaian palsu agar kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri. Ia sedang mengajarkanmu untuk membedakan antara apa yang sejati dan apa yang hanya ilusi. Dan seringkali, proses itu dimulai dari mimpi-mimpi yang kamu lupakan. Karena dalam ketiadaan itulah, kesadaranmu perlahan dibentuk. Panggilan ini tidak akan membiarkanmu diam. Ia akan terus mengetuk, terus menggugahmu, sampai kamu tidak lagi bisa menolaknya. Kamu tidak perlu tahu semua jawabannya sekarang. Cukup buka hatimu dan biarkan panggilan itu tumbuh. Dengarkan suara lembut di dalam dirimu yang berkata, "Aku diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar." Ketika panggilan itu mulai tumbuh, kamu akan merasakan kekuatan baru yang muncul tanpa sebab. Kamu menjadi lebih peka. Kamu lebih mudah menangis saat melihat kebaikan kecil. Kamu lebih cepat merasa gelisah saat melihat ketidakadilan. Dan kamu mulai ingin memperbaiki sesuatu, meskipun itu hanya dalam diam. Itulah tanda bahwa panggilanmu sedang menyala. Jangan padamkan. Jangan abaikan hanya karena kamu tidak mengingat mimpi-mimpimu. Justru di saat itulah, semesta sedang bekerja diam-diam dalam dirimu, membangunkan kekuatan yang selama ini tertidur. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya berubah, tapi aku tahu semuanya dimulai saat aku mulai mendengarkan panggilan hatiku." Teruslah melangkah, walau tanpa peta. Karena arah sejati tidak selalu datang dari luar, tapi muncul dari dalam. Dari getaran jiwa yang sudah sejak lama dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar hidup biasa. Kamu bukan sedang tersesat. Kamu sedang dipanggil pulang kepada jati dirimu yang sebenarnya. Bagian 5. Ingatan yang disimpan untuk waktu yang tepat. Tidak semua hal indah datang pada saat kamu menginginkannya. Kadang, keindahan yang sesungguhnya justru datang ketika kamu sudah siap menerimanya dengan hati yang matang dan jiwa yang kuat. Dan begitulah cara semesta bekerja terhadap mimpi-mimpi yang kamu lupakan. Mimpi itu tidak hilang. Ia hanya sedang dijaga. Disimpan dalam ruang terdalam dari kesadaranmu, dilipat rapi oleh tangan tak terlihat yang memahami bahwa ada waktu yang tepat untuk segalanya.
Sama seperti bunga yang tidak bisa dipaksa mekar sebelum musimnya, pesan dari semesta pun tidak bisa dipaksakan hadir sebelum kamu benar-benar siap memahaminya. Kamu mungkin pernah bangun dari tidur dengan dada yang berat, merasa seperti baru saja melihat sesuatu yang sangat penting. Kamu mencoba mengingat, tapi hanya kabut yang tersisa. Namun jauh di dalam dirimu, rohmu tahu bahwa sesuatu telah ditanam. Sebuah benih kecil berupa pesan, peringatan, atau bahkan panggilan besar telah masuk ke dalam jiwamu. Tidak untuk segera tumbuh, tapi untuk menunggu musimnya. Inilah rahasia ilahi yang bekerja dalam diam. Semesta tidak tergesa-gesa. Ia tidak terburu-buru. Ia mengenal waktumu lebih dari dirimu sendiri. Dan justru karena itulah, ingatan tentang mimpi itu disimpan. Seperti surat cinta yang belum boleh dibaca, tapi akan diberikan tepat ketika kamu benar-benar membutuhkannya. Ada orang-orang yang terus memaksa untuk mengingat, menyiksa dirinya dengan rasa penasaran, menyalahkan dirinya karena merasa tidak cukup peka. Tapi ketahuilah, kepekaan bukan diukur dari seberapa banyak kamu mengingat. Kepekaan diukur dari seberapa dalam kamu mempercayai proses. Karena dalam diamnya ingatanmu, ada kerja lembut dari semesta yang sedang mempersiapkan panggung besar untukmu. Saat kamu lupa, kamu sedang diuji dalam kepercayaan. Apakah kamu cukup percaya pada proses? Apakah kamu bersedia tetap melangkah walau belum tahu arah pasti? Apakah kamu mampu bertahan walau peta belum sepenuhnya tergambar? Dan saat kamu mampu menjawab ya dari lubuk hatimu, maka pintu itu akan mulai terbuka. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu telah dewasa secara batin. Saat itulah, ingatan yang dulu disimpan mulai kembali, bukan dalam bentuk potongan-potongan gambar yang samar, tapi dalam bentuk pemahaman yang utuh. Kamu tidak hanya akan mengingat, tapi kamu akan mengerti. Dan pengertian itu akan mengubah hidupmu. Ingatan yang kembali di waktu yang tepat membawa lebih dari sekadar kenangan. Ia membawa arah, ia membawa kekuatan. Ia membawa tugas suci yang dulu ditunda agar tidak membebanimu terlalu cepat. Dan ketika kamu siap, semesta tidak akan ragu lagi. Ia akan menyerahkan pesan itu kembali ke tanganmu. Seperti seorang guru yang dengan bangga memberikan kunci kepada murid yang telah lulus ujian ketekunan dan kesabaran. Ingatlah ini. Sesuatu yang disimpan oleh semesta bukan berarti dibuang. Justru itu tanda bahwa kamu terlalu berharga untuk diberikan sesuatu secara sembarangan. Kamu bukan sedang dilupakan. Kamu sedang dilindungi. Jadi, saat kamu merasa lupa, tenangkan hatimu. Jangan khawatir. Jangan tergesa-gesa. Karena di ruang rahasia antara tidur dan bangun, semesta sedang menuliskan bagian paling penting dari kisahmu dan akan menyerahkannya kembali ketika jiwamu benar-benar siap membacanya. Bagian 6. Tanggung jawab yang menyertai ingatan. Ketika waktumu telah tiba dan ingatan tentang mimpi-mimpi yang dulu terlupa mulai kembali perlahan, maka bersiaplah. Karena yang datang bukan hanya sekadar kenangan, tapi sebuah panggilan yang nyata. Ingat, setiap pesan yang dikembalikan kepadamu membawa misi. Setiap ingatan yang muncul kembali bukan untuk disimpan dalam diam, tetapi untuk dijalani dalam tindakan. Ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah amanah. Seringkali kita mengira bahwa mengingat adalah bentuk hadiah. Tapi bagi jiwa yang terpilih, mengingat justru adalah titik awal dari sebuah tanggung jawab yang besar. Sebab yang kamu ingat bukan sekadar cerita, tapi petunjuk. Petunjuk untuk langkahmu, untuk keputusanmu, bahkan untuk hidup orang lain yang akan tersentuh oleh perjalananmu. Karena itulah semesta tidak pernah sembarangan menyerahkan kembali ingatan yang telah dijaga. Ia hanya memberikannya ketika kamu sudah cukup kuat untuk membawa bebannya, cukup bijak untuk tidak menyia-nyiakannya, dan cukup berani untuk menjalaninya walau sendirian. Mungkin kamu akan terkejut dengan apa yang kamu lihat dalam ingatan itu. Mungkin isinya adalah penglihatan tentang masa depan yang menantang, atau pesan tentang seseorang yang membutuhkan pertolonganmu. Atau mungkin, itu adalah panggilan untuk berubah sepenuhnya dan meninggalkan kehidupan lama yang tidak lagi sejalan dengan takdirmu. Dan tentu, itu tidak mudah.
Membawa kebenaran yang hanya kamu yang tahu bisa membuatmu merasa terasing. Menjalani misi yang belum tentu dimengerti oleh orang-orang di sekitarmu bisa terasa sepi. Tapi inilah harga dari menjadi terang. Kamu harus berani berdiri di tempat yang lebih tinggi, agar cahaya itu bisa menjangkau mereka yang ada di bawah bayangan. Jangan takut akan kesepian itu, sebab sesungguhnya kamu tidak pernah sendiri. Semesta yang telah membentukmu sejak awal tidak akan melepaskanmu di tengah jalan. Jokani. Ingatan itu tidak akan datang tanpa perlindungan. Pesan itu tidak akan muncul tanpa kekuatan untuk menjalaninya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bersedia. Buka hatimu. Berserah bukan berarti menyerah, tapi menaruh seluruh keberanianmu di tangan semesta. Katakan dalam hatimu, aku siap, meski aku belum tahu semua jawaban. Aku percaya, karena yang memanggilku tidak pernah salah waktu. Dan sejak saat itu, kamu akan mulai melihat perbedaan. Kamu akan menjadi lebih tajam dalam merasakan sesuatu, lebih peka terhadap tanda-tanda, lebih berani mengambil langkah meski belum jelas tujuannya. Karena jiwamu telah disentuh oleh cahaya kebenaran yang hanya diberikan kepada mereka yang telah melewati ujian lupa dan menang. Tanggung jawab ini tidak ringan, tapi sangat mulia. Ia bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa hidupmu memiliki arti yang lebih besar. Bahwa jalan yang kamu tempuh bukan jalan biasa. Bahwa kamu diciptakan untuk membawa perubahan. Maka ketika ingatanmu kembali, sambutlah dengan rendah hati. Jangan anggap itu sebagai keistimewaan yang membuatmu lebih tinggi dari orang lain, tapi sebagai tugas yang akan membawamu lebih dalam perjalanan batin. Jadikan itu pengingat bahwa kamu telah dipilih, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk terus berproses dan menjadi saluran kebaikan yang tidak berhenti mengalir. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kamu tahu yang menentukan perjalananmu, tapi seberapa besar keberanianmu untuk menjalani apa yang sudah kamu terima. Dan kini, kamu telah menerima. Maka melangkahlah, dengan tenang, dengan percaya, dan dengan hati yang terbuka untuk perubahan. Sebab dunia menanti cahaya yang hanya bisa datang darimu. Bagian 7. Transformasi menuju takdirmu. Akan datang suatu hari dalam hidupmu. Hari yang tidak kamu duga, tapi jiwamu telah lama menantinya. Hari di mana semua yang dulu terasa kabur mulai menjadi terang. Hari di mana potongan-potongan mimpi yang pernah terlupakan perlahan kembali dengan bentuk yang utuh dan membentuk makna yang tak tergantikan. Dan saat itu tiba. Kamu tidak lagi merasa bingung. Karena hatimu tahu. Inilah saatnya. Inilah waktumu. Ingatan yang dulu disimpan kini mulai terbuka satu persatu. Bukan sebagai kenangan biasa, tapi sebagai petunjuk suci yang mengarahkanmu ke jalan yang telah ditulis sejak awal keberadaanmu. Jalan ini mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya, tapi saat melangkah di atasnya, kamu akan merasa seperti sedang pulang. Karena sesungguhnya, jalan ini telah menjadi bagian dari dirimu sejak lama. Transformasi ini tidak datang dengan gemuruh. Ia datang dalam senyap. Dalam detik-detik hening ketika kamu duduk sendirian dan tiba-tiba merasa yakin akan sesuatu. Dalam bisikan lembut yang membuatmu mengubah keputusan besar dalam hidup. Dalam getaran di dada yang membuatmu tahu kemana harus melangkah, meskipun tidak ada satupun orang yang mengerti. Dan di sanalah kekuatanmu mulai memancar. Kamu bukan lagi pribadi yang sama seperti dulu. Cara berpikirmu berubah. Hatimu lebih peka. Pandangan matamu menembus hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu telah dibangunkan. Kamu telah melalui malam-malam gelap, kebingungan tanpa arah, dan kehilangan makna. Tapi semua itu bukan akhir. Itu adalah gerbang. Gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kini kamu tahu bahwa tidak ada mimpi yang datang tanpa alasan. Tidak ada lupa yang terjadi tanpa tujuan. Semuanya adalah bagian dari rencana besar yang ingin mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Tinggi. Tempat di mana kamu tidak hanya menjadi saksi hidupmu sendiri, tapi juga menjadi cahaya bagi mereka yang masih berjalan dalam kabut. Transformasi ini membawa rasa tenang yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Bukan karena masalah hidupmu telah hilang, tapi karena kamu telah melihat maknanya. Kamu tahu bahwa setiap luka membawamu ke arah penyembuhan. Setiap kehilangan membuka ruang untuk kelimpahan yang baru.
Dan setiap mimpi yang terlupa sesungguhnya hanya sedang menunggu waktu terbaik untuk kembali. Dalam tahap ini, kamu akan mulai menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu tahu ada dalam dirimu. Kamu akan mulai menjadi pemimpin, bukan karena kamu ingin dipuji, tapi karena kamu tidak bisa lagi diam melihat dunia tanpa arah. Kamu menjadi suara yang menenangkan, tangan yang menolong, dan langkah yang memberi arah. Kamu akan menyadari bahwa panggilan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sungguh-sungguh, menjadi hadir, menjadi utuh, menerima setiap bagian dari dirimu, termasuk bagian yang pernah ragu, pernah takut, bahkan pernah menyerah. Transformasi ini adalah jawaban dari semua mimpi yang kamu lupakan. Dan saat kamu hidup dalam kebenaran panggilanmu, tidak ada yang bisa menghalangimu. Kamu akan menjadi seperti sungai yang mengalir, tak bisa dihentikan, membawa kehidupan kemanapun kamu pergi. Maka jika hari ini kamu merasa bahwa ada sesuatu yang sedang berubah dalam dirimu, sambutlah. Jangan lawan, jangan lari. Karena inilah awal dari hidup yang sejati. Hidup yang tidak lagi sekadar bertahan, tapi hidup yang berjalan menuju takdirnya. Takdir yang sejak awal telah menunggumu untuk menjadi siap. Takdir yang akhirnya kini sedang kamu jalani dengan sepenuh jiwa. Jiwa yang terpilih, perjalananmu tidak pernah benar-benar sunyi, meski kadang dunia tampak tak peduli. Mimpi yang kau lupakan bukanlah kesalahan, tetapi bagian dari rencana yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih penuh cinta. Di balik setiap lupa, ada perlindungan. Di balik setiap ingatan yang tertunda, ada kekuatan. Dan di balik setiap kegelisahan yang tak terucap, ada panggilan yang sedang tumbuh. Menunggu waktunya untuk mekar menjadi terang. Kamu bukan sekadar manusia yang tidur dan bangun tanpa makna. Kamu adalah wadah dari pesan-pesan tak kasat mata. Kamu adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia jiwa. Dan sekarang kamu mulai memahami bahwa setiap kali kamu merasa kehilangan sesuatu dari mimpimu, sesungguhnya kamu sedang diberi sesuatu yang jauh lebih besar. Kepercayaan. Jadi, jangan biarkan dirimu patah oleh kabut lupa. Biarkan hatimu tetap menyala meski dalam gelap. Sebab cahaya dalam dirimu lebih kuat dari yang kamu sadari. Kini saatnya kamu melangkah dengan penuh kesadaran. Bukan untuk mengingat semuanya, tapi untuk mempercayai semuanya. Percaya bahwa setiap potongan yang pernah hilang, suatu saat akan kembali sebagai utuh. Bahwa setiap pesan yang disimpan akan muncul kembali tepat ketika kamu paling membutuhkannya. Bahwa semesta tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya sedang mempersiapkanmu. Dan jika isi pesan ini menyentuh ruang terdalam jiwamu, aku mengajakmu sekarang untuk menandai momen ini sebagai titik balik. Klik tombol like, bukan untuk angka, tapi sebagai pernyataan bahwa kamu memilih untuk bangkit dan siap menyambut panggilanmu. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya sampai kepadamu tepat waktu, sebagaimana semesta mengatur semuanya dengan bijak. Lalu tuliskan di kolom komentar. 77. Sebuah angka sakral yang menjadi sinyal bagi semesta bahwa kamu tidak lagi tidur. Kamu telah bangun, dan kamu siap menerima pesan yang akan mengubah hidupmu. Selamat datang di perjalananmu yang sesungguhnya. Sebab yang kamu lupakan, kini sedang bersiap untuk kembali. Dan kamu, ya, kamu, adalah jiwa yang dipilih untuk menghidupkannya.